menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Banjarmasin. Selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelumnya perkenankan kami menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahan yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024, di mana telah dirumuskan ada 4 kurikulum yang nantinya akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya. Dan tentunya sebagai peserta ada beberapa tata tertib yang harus diikuti selama acara ini berlangsung. Yang pertama adalah diminta untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada ya. Kemudian juga selama acara berlangsung, mic tidak boleh dinyalakan, namun kamera wajib untuk terus dinyalakan. Tidak diperkenankan untuk peserta mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Masing-masing peserta wajib mengerjakan pre-test dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat. Dan juga untuk aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada giveaway total 1 juta rupiah. Bisa untuk pertanyaan terbaik yang Anda kirim untuk masing-masing narasumber yang terpilih di sesi Q&A, ataupun untuk Anda screen capture kegiatan kita dan Anda posting di Instagram sesuai dengan format yang nanti Anda bisa pantau di kolom chat. Dan juga langsung saja untuk mengawali acara kita hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan kini untuk membuka acara kita bersama-sama akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC, diikuti juga dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina SPI MSI. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, mendukung sepenuhnya program literasi digital supaya Indonesia melek internet dan jangan sampai ada dari warga Indonesia yang tidak memahami akan dunia internet ini. Banjarmasin sebagai salah satu kota yang sudah mengikuti program
menuju 100 Smart City Indonesia sangat berkonsentrasi untuk mewujudkan ekosistem digital di Kota Banjarmasin. Karena relatif flat kawasan kota sehingga hampir tidak ada satupun daerah di kota ini yang tidak terjangkau oleh akses internet. Tetapi sekali lagi, bijak berinternet adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan generasi yang betul-betul bisa memahami bahwa internet adalah bagian dari keharusan yang harus dipahami dan harus kita wujudkan secara betul. Makanya literasi digital mudah-mudahan menjadi sebuah kesempatan emas bagi kita semua untuk memberikan edukasi kepada anak didik kita yang sedang melaksanakan program belajar jarak jauh atau program daring karena COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Oleh karena itu, format belajar secara digital tentu sangat berbeda dengan ketika kita belajar secara tatap muka. Oleh karena itu, harus ada sebuah kesungguhan untuk mewujudkan literasi digital agar generasi yang lahir di era pandemi COVID-19 bukan hanya alumni-alumni sekolah-sekolah virtual, tetapi betul-betul mereka juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan literasi digital adalah bagian dari upaya membangun smart people. Kemudian juga masyarakat yang cerdas, sehingga program ini bisa berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang betul-betul native, warganya memahami literasi digital. Dan era digital, revolusi industri 4.0 adalah sebuah keharusan, apalagi dalam rangka mendukung program Banjarmasin dengan normalisasi sungainya untuk memanfaatkan sebagai fasilitas pariwisata dan juga transportasi berbasis sungai dengan berbasis pada map yang bisa bergerak, akses transportasi yang bisa juga ditunjang oleh informasi-informasi teknologi dan artificial intelligence, sehingga kemudian Kota Banjarmasin betul-betul bisa menuju kota yang smart city-nya dan juga smart warga atau people-nya. Oleh karena itu, jangan lupa dukung terus program literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang betul-betul maju ke depan, dan kita dukung program Pak Presiden agar Indonesia maju dengan seluruh Indonesia terhubung dengan internet. Ini bagian dari program Kota Banjarmasin juga dan Kalimantan Selatan, sehingga kolaborasi pentahelik ya, ABCGM, akademisi, bisnismen, kemudian masyarakat, warga community, dan juga government, pemerintah kota, serta media massa, ini harus kita wujudkan sama-sama sehingga puzzle-puzzle smart city yang sudah terbentuk hari ini, mari kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk mendukung UMKM kita agar mereka juga go digital, untuk mendukung pelayanan publik kita juga agar terbantu dengan kegiatan yang sifatnya informasi teknologi, sehingga pelayanan juga berlangsung dengan cepat, tepat, dan murah tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini untuk memulai acara bersama-sama kami ingin mengajak Anda untuk menundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa bersama demi kelancaran acara kita hari ini. Dan tentu saja kita juga turut mendoakan untuk Indonesia kita cintai. Semoga segera pulih kembali di tengah masa sulit, di tengah pandemi yang mewabah di dunia saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin. Terima kasih. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai literasi digital kita dengan topik besar kita adalah keterampilan yang wajib dikuasai di era 4.0. Dan kali ini kita langsung saja bertemu dengan narasumber kita yang pertama, seorang praktisi SDM, dosen, dan juga coach. Kali ini langsung kita sapa. Selamat siang untuk Kak Ratyu Honolinggar. Selamat siang Kak Ronald dan kawan-kawan semua. Semoga dalam kondisi sehat ya kita semua. Amin. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan menantikan nih sharingnya dari Kak Linggar kali ini adalah tentang etika digital. Mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Kami persilakan Kak Linggar. Ya, boleh diberikan authority untuk share screen dulu Kak? Ya, Saya baik, coba share sudah screen. di-allow untuk share screen. Ya. Oke, sudah bisa.
Oke, saya tampilkan screen-nya. Harusnya sekarang sudah full screen. Oke, Ya. saya izin mulai ya Kak Ronald ya. Baik, silakan Kak Linggar. Baik, selamat siang semuanya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Apabila sedang ada keluarga, saudara yang mungkin kurang sehat, mari kita doakan bersama. Semoga mereka sehat kembali dan pandemi segera dihilangkan ya dari Indonesia dan semuanya kembali normal. Baik, salam kenal. Panggil saja saya Linggar ya. Rekan-rekan semuanya. Nama saya aslinya cukup panjang ya, Ratiohono Linggar Nusantara Putra. Panggil saja Linggar. Sehari-hari saya sebagai praktisi SDM atau Human Resource ya, bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Tapi selain itu juga saya sebagai dosen di salah satu universitas swasta juga di Jakarta dan juga sebagai coach. Nah, coach ini bukan coach olahraga ya teman-teman, tapi coach ini seperti apa ya, mentor gitu ya untuk seseorang yang mungkin mengalami kesulitan di dunia pendidikan atau karirnya gitu ya. Jadi saya banyak bantu fresh grade gitu ya, atau yang masih mahasiswa atau student seperti itu. Jadi curhat-curhat terus kemudian dibantu ya, seperti itulah ya. Jadi coach atau mentor seperti itu. Oke, izinkan saya mengawali dari 3 narasumber yang luar biasa, yang lainnya ya, yang akan berbagi juga pada hari ini. Saya akan mempresentasikan terkait mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital gitu ya. Nah, kenapa sih ini jadi salah satu keterampilan yang perlu dikuasai gitu ya di era 4.0 gitu ya. Sebetulnya kan skill ada banyak sekali gitu ya, termasuk misalnya kita mau bikin video, kita share jadi content creator gitu ya, atau yang suka nulis, kita tulis sesuatu, kita posting dan seterusnya gitu ya. Tapi tidak hanya itu ternyata teman-teman gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan pendapat, memberikan komentar, beropini ya di dunia digital itu ternyata menjadi skill tersendiri yang penting. Kalau kita tidak cermat atau bahkan kita ceroboh gitu ya, kurang hati-hati, itu ternyata bisa menyeret kita ke ranah hukum gitu. Dan kita bisa dikenai sanksi di situ ya, terkait dengan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Makanya kita juga perlu ya memiliki keterampilan bagaimana seharusnya kita menyampaikan pendapat ya, beropini dan bersuara gitu ya di dunia digital gitu, di dunia maya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita tidak bisa pungkiri fenomena pandemi itu kan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman. Mungkin yang tadinya kita sekolah langsung offline di sekolah, yang bekerja di kantor gitu ya, ketemu teman, bisa nongkrong, berkumpul dengan keluarga langsung di restoran, di rumah, dan seterusnya, sekarang jadi terbatasi gitu ya. Mungkin saat ini sedang agak slow down gitu ya pandeminya ya, semoga hilang ya setelah ini ya. Makanya kita sudah bisa mungkin mulai kumpul-kumpul, tapi jangan lupa protokol. Nah, jadi kan itu intinya impact ke keseharian kita ya, termasuk bagaimana kita menyampaikan pendapat gitu ya. Karena kita makin banyak aktivitas di rumah, intensitas kita mengakses gadget, mengakses laptop itu kan juga naik ya teman-teman. Sekarang kita dikit-dikit buka laptop, buka HP gitu ya, baca berita, lihat video YouTube, misalnya lihat Instagram, Facebook, dan lain sebagainya gitu ya. Terus itu tidak bisa kita pungkiri berdampak juga kepada bagaimana kita ingin untuk mengomentari, memberikan pendapat kita atau opini gitu ya. Terus kita kadang suka merespon tersebut dengan membuat sebuah postingan gitu ya, misalnya Insta Story atau tulisan di Facebook dan seterusnya ya. Jadi negara kita yang demokrasi ini karena pandemi kita makin intens menggunakan sosial media, akhirnya kita pun juga semakin partisipatif gitu ya masyarakatnya gitu. Jadi sering komentar, pengen posting sesuatu gitulah ya. Jadi traffic-nya itu lalu lintas di dunia maya itu semakin tinggi gitu ternyata pandemi ini seperti itu. Nah, salah satu yang perlu hati-hati adalah kita harus hati-hati ketika posting sesuatu, ketika kita mengeluarkan pendapat sesuatu, memberikan komentar dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, kita kenali dulu apa sih sebetulnya pendapat gitu ya. Pendapat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sebuah pikiran atau anggapan. Definisi lain menyampaikan pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal ya ataupun kesimpulan yang sudah melalui proses penyelidikan atau pertimbangan yang matang gitu. Kalau kita baru membuat tulisan atau menyatakan secara verbal tapi itu berdasarkan opini asumsi saja itu berarti bukan pendapat gitu ya. Harusnya kita belum boleh menyampaikan hal tersebut karena kita belum menyelidiki lebih lanjut, belum mempertimbangkan secara matang gitu ya. Nah, itu yang harus kita lalui dulu gitu ya. Jadi kita baru boleh posting sesuatu itu kalau sudah tarafnya itu di level pendapat.
pendapat itu berarti sudah kita selidiki lebih lanjut, kita pertimbangkan matang gitu ya, berdasarkan data, fakta, dan seterusnya seperti itu. Nah, kebebasan berpendapat sendiri itu sebetulnya dijamin gitu ya dalam UU 45 pasal 28E ayat 3 ya. Katanya bebas gitu ya. Namun diatur lebih lanjut gitu di UU nomor 9 tahun 98 ayat 1 pasal 1 ayat 1 gitu. Bahwa memang bebas gitu ya menyampaikan pendapat, lisan, tulisan, dan cara lain sebagainya, tapi jangan lupa harus bertanggung jawab dengan sesuai peraturan perundangan yang berlaku gitu. Ini yang perlu kita highlight gitu. Makanya perlu kita pahami konsep kebebasan berpendapat itu sendiri ya, teman-teman ya. Kan kita punya hak nih untuk menyampaikan pendapat, tapi hak itu selalu berkolerasi dengan apa? Kewajiban gitu ya. Sama seperti kita misalnya sekolah, kita punya hak untuk mendapatkan nilai, hak untuk mendapatkan masukan setelah kita menyelesaikan kewajiban kita. Apa? Misalnya mengumpulkan tugas, misalnya mengerjakan ujian gitu ya. Kalau karyawan, kita punya hak untuk dibayar gajinya, upah gitu ya. Kalau kita sudah menyelesaikan kewajiban kita, artinya kita sudah bekerja seperti itu. Nah, sama dengan berpendapat. Kita punya hak untuk berpendapat, tapi ada juga kewajibannya. Kewajibannya adalah patuh terhadap aturan yang berlaku. Ya, teman-teman mungkin sering dengar UU ITE gitu ya, yang sering dibahas gitu ya, dan banyak sekali beritanya gitu. Nah, itu adalah peraturan pemerintah yang mengatur terkait bagaimana kita menyampaikan pendapat gitu ya, beropini gitu ya di dunia digital gitu, di dunia maya gitu. Makanya kita harus coba pahami juga gitu ya. Tapi kita tidak akan bahas lebih lanjut terkait UU ITE itu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu, isinya apa saja. Nah, jadi intinya hak selalu berkolerasi dengan kewajiban. Kemudian pendapat yang kita sampaikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena ya nanti akan berdampak nih pada audiens atau masyarakat. Artinya pendapat yang kita sampaikan harus berdasarkan data, fakta gitu ya, pertimbangan yang matang sehingga nanti dampaknya ke masyarakat itu positif gitu ya. Bukannya justru negatif. Jadi kita bisa turut mencerdaskan, berperan mencerdaskan bangsa gitu ya. Bukan justru membuat berita hoaks yang tidak benar, baru asumsi, justru itu akan menjadi carut-marut gitu ya, berita yang beredar di dunia maya, sehingga nanti kita ya berkontribusi kepada pembodohan masyarakat seperti itu ya, justru sebaliknya. Nah, makanya kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Selian Melina 2018 pada penelitiannya menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat itu harus proporsional. Artinya kebebasan yang kita miliki itu dibatasi oleh orang lain. Saya berikan contoh langsung ya. Orang lain itu misalnya memberikan pendapat di Instagram posting atau di Facebook atau media lainnya lah gitu ya. Kan mereka punya kebebasan. Makanya karena mereka punya kebebasan, kita tidak boleh serta-merta menghujat mereka, membuli gitu ya, menjelek-jelekkan, memberikan komentar yang negatif gitu ya, mengintimidasi dan seterusnya di media tersebut terhadap postingan mereka. Kita harus toleransi juga, respect kepada mereka gitu ya. Kalaupun ingin memberikan masukan harus secara konstruktif. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya seperti itu. Jadi kebebasan seseorang itu ya harus kita respect juga seperti itu ya. Kemudian kebebasan berpendapat itu selain dibatasi oleh UU, tapi juga dibatasi oleh norma-norma yang ada ya di masyarakat gitu ya, termasuk ketertiban sosial dan politik juga gitu, kita sebagai negara demokrasi seperti itu. Nah, cara mengemukakan pendapat itu sendiri, medianya sekarang ada banyak banget ya teman-teman ya. Kalau dulu mungkin lewat surat kabar gitu ya, lewat koran, terus mungkin lewat demo langsung gitu ya kalau verbal. Sekarang medianya itu udah banyak sekali media digital. Yang suka lisan bisa pakai YouTube, TikTok, tulisan bisa pakai Twitter, LinkedIn, WhatsApp gitu ya, Facebook, blog gitu, yang suka nulis blog gitu ya. Kemudian yang suka bikin foto video pendek bisa pakai Instagram gitu ya. Jadi kita bisa memilih media yang kita paling nyaman sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Nah, dalam mengeluarkan pendapat ini ada sebuah penelitian yang menarik. Jadi masyarakat Indonesia pola komunikasinya itu ternyata hanya 10% yang bertindak sebagai content creator gitu ya, atau memproduksi informasi. Kalau teman-teman di sini ada yang suka bikin video, suka bikin konten tulisan, berarti teman-teman tergolong ke dalam yang 10% ini. Artinya apa insight-nya? Artinya 10% orang ini memiliki kontribusi yang krusial gitu ya dalam beredarnya informasi gitu ya yang ada di Indonesia seperti itu. Makanya informasi yang dibuat harus yang positif. Nah, 10% ini berapa sih, Kak? Kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya kita bayangkan pengguna aktif internet itu di Indonesia tadi ya 73,3% gitu.
Artinya sekitar 180 juta, 200 juta penduduk ya, dari 270 juta penduduk, itu berarti hanya sekitar 20 juta saja yang aktif membuat konten. Artinya 20 juta penduduk ini berkontribusi krusial ya, perannya itu krusial untuk memberikan dampak positif kepada informasi yang ada di masyarakat. Kemudian 90% lainnya, termasuk saya nih ya, saya mengkategorikan banyak sebagai distributor informasi lah gitu ya. Kita juga punya peran loh, jangan salah. Kita bisa menjadi filter setidaknya atas informasi-informasi yang kita rasa kurang baik gitu. Misalnya kita dapat exposure gitu ya di WhatsApp atau di Facebook, beritanya kok kayaknya hoax atau kurang berkualitas atau berita negatif yang menyulut konflik. Itu kita punya peran bisa stop di kita. Tidak kita lanjutkan lebih lanjut, tidak kita forward lebih lanjut ke keluarga kita, saudara, teman, dan seterusnya. Itu bisa kita stop di kita gitu ya. Setidaknya kita punya peran di situ. Makanya, baik teman-teman yang 10% sebagai content creator, ataupun teman-teman yang 90% sebagai distributor informasi gitu ya, masing-masing kita punya peran nih. Mari kita mainkan peran kita masing-masing untuk membuat informasi yang beredar di Indonesia itu informasi-informasi yang positif gitu ya. Tadi Pak Jokowi juga minta, mari kita banjiri ya informasi di dunia digital itu informasi-informasi yang positif, yang membangun seperti itu. Nah, dalam kebebasan berpendapat kita mengenal beberapa istilah ya, opini, kritik, fitnah, dan ujaran kebencian. Nah, kita coba bahas satu persatu. Opini itu boleh nggak sih Kak? Opini itu boleh, asalkan berdasarkan fakta, data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, artinya bukan hoax. Karena kalau kita nggak berdasarkan fakta, data, pertimbangan yang matang, itu ya mungkin itu hoax dan kita bisa terseret ke hukum gitu ya, karena menyalahi perundang-undangan tersebut, seperti itu. Nah, berikutnya kritik. Ini seringkali menjadi pertanyaan. Kritik tuh boleh nggak sih sebetulnya gitu ya? Kritik tuh sebenarnya boleh, dan itu pada dasarnya merupakan hal yang baik. Karena kan kita pengen memberikan masukan gitu ya, yang konstruktif, yang membangun gitu. Jadi boleh selama kita sampaikan secara baik, sopan, dan konstruktif. Tidak melalui cara yang misalnya bahasanya yang kasar, menyinggung perasaan, menyakiti orang lain, memunculkan konflik, perpecahan, itu yang tidak boleh gitu ya. Nah, ada sebuah analogi yang mungkin bisa ditiru gitu ya, burger misalnya. Jadi kita ketika menyampaikan kritik, itu roti dulu, roti itu misalnya apresiasi ya, kita berikan pujian, terima kasih, kita kasih rotinya, kritiknya ya, kontennya gitu, dengan pemilihan kata yang sopan, kemudian tutup lagi dengan roti, artinya tutup lagi dengan apresiasi, atau terima kasih, seperti itu. Nah, itu analogi yang bisa kita pakai ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, fitnah, ujaran kebencian boleh nggak sih? Jelas tidak boleh, karena ini hal yang negatif dan dapat berujung kepada pencemaran nama baik ya. Mari kita hindari fitnah dan ujaran kebencian. Intinya, tips menyatakan pendapat di media digital, kalau kita mau aman-aman aja, hindari opini provokatif yang menyulut perpecahan. Ya, pertimbangan norma, kita harus saling menghormati, toleransi, kita harus paham bahwa orang lain juga memiliki kebebasan seperti itu, jadi kita harus hormat juga gitu terhadap apa yang mereka sampaikan. Gitu. Kalau ingin memberikan masukan juga harus dengan sopan kitanya. Kemudian poin kedua, mengetahui isu secara detail. Ketika kita ingin posting sesuatu ataupun meneruskan suatu informasi, ketahui terlebih dahulu data faktanya dan cross-check dengan media lain. Baru kita boleh posting itu ataupun teruskan, supaya kita tidak memperbanyak hoax atau informasi negatif yang beredar. Seperti itu. Kemudian poin berikutnya, memikirkan kembali pendapat. Sebelum kita posting, sebelum kita publish gitu ya, kita harus sadar bahwa media sosial itu terbuka. Sekali kita posting, itu akan menjadi rekam jejak digital kita yang bisa diakses oleh orang lain. Ketika mereka Google nama kita, bisa jadi postingan itu muncul gitu ya. Itu bisa berdampak banyak ya untuk masa depan kita, bisa terkait bagaimana kita mencari pekerjaan, sekolah, itu kan bisa dicari tahu sama orang lain seperti itu ya. Makanya kita perlu pikirkan secara matang ketika kita ingin menyampaikan sebuah pendapat di media sosial. Kemudian poin berikutnya, menyampaikan dengan sopan santun. Kalaupun kita ingin posting sesuatu, memberikan masukan, berpendapat, memberikan komentar, pastikan kita menggunakan bahasa yang sopan gitu ya. Pertimbangan juga budaya dan kearifan lokal, sehingga kita tidak akan menyakiti perasaan orang lain seperti itu. Dan terakhir, ini pastinya penting gitu ya, perhatikan peraturan pemerintah. Kita harus coba lihat sekali lagi sebelum posting atau meneruskan, apakah ini beresiko melanggar aturan atau tidak gitu ya. Kalau melanggar, lebih baik tidak usah diteruskan ya teman-teman ya, tidak usah posting atau kita tahan diri gitu ya, termasuk tidak meneruskan informasi lain yang mungkin tidak benar gitu. Nah, kemudian teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 5 menit,
Jadi intinya teman-teman, kalaupun tidak ada undang-undang ataupun peraturan, ya kita bisa kembalikan lagi ke hakikat kita sebagai manusia, gitu ya. Prinsip kehidupan kita sebagai manusia yaitu kebaikan. Artinya, kalaupun tidak ada undang-undang, kita harus tetap bisa saling menghormati, menjaga perasaan, toleransi, dan juga mematuhi norma sosial. Toh, pada zaman dulu gitu ya, leluhur kita gitu ya, dulu belum ada peraturan yang betul-betul tertulis baku gitu ya sebagai aturan dari sebuah negara. Toh mereka bisa hidup dengan rukun gitu ya, musyawarah, saling menghormati, menjaga perasaan, mereka ngasih masukan juga bisa diterima dengan baik, menggunakan bahasa yang baik gitu ya. Apalagi sekarang ada peraturan perundang-undangan, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi pengguna internet yang bijak ya. Ketika memberikan komentar, pendapat, itu juga harus berkualitas, positif gitu ya, dan juga membangun, tidak menyakiti perasaan orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian intinya dari apa yang saya sampaikan ini ya, kita harus memberikan respect kepada orang lain kalau kita pun juga ingin mendapatkan respect dari orang lain. Karena orang lain memiliki kebebasan, kita pun juga memiliki kebebasan. Tapi juga dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu ya. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Contohnya kalau kita pengen posting, kita dapat feedback positif dari teman kita, saudara kita, ya ketika ada orang lain posting, hindari kita memberikan komentar, yang jelek ya, komentar yang jelek, membuli, mengintimidasi, menghujat, itu kita perlu hindari juga kalau kita pengen dapat respon yang juga positif gitu ya ke apa yang kita posting seperti itu. Nah, itu yang perlu kita sadari. Makanya give respect, kita berikan respect kita atau saling menghormati kepada orang lain, kita pun akan mendapatkan respect dari mereka, dari lingkungan kita. Seperti itu ya. Jadi mari kita menjadi pengguna internet yang bijak, termasuk dalam hal mengutarakan pendapat dan memberikan komentar. Mari kita saling menghormati kepada orang lain. Seperti itu teman-teman, materi yang saya sampaikan kurang lebih sudah menjelang 20 menit karena waktu yang singkat. Silahkan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaan terpilih ya, nanti konon akan diberikan nih 100.000 gitu ya. Nanti akan dikirimkan oleh para panitia dan pertanyaannya akan dipilih oleh panitia untuk dibacakan. Nanti dengan senang hati saya akan menjawabnya di akhir sesi. Demikian saya kembalikan ke Kak Ronald. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Kak Linggar untuk sharingnya dan juga tentunya sudah mengingatkan teman-teman juga untuk mengetik pertanyaan ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar topik yang diangkat tadi soal etika digital, langsung aja gas teman-teman ketik sekarang juga. Karena betul sekali nanti akan ada giveaway masing-masing Rp100.000 untuk pertanyaan terbaik. Terima kasih sekali Kak Linggar. Dan juga kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya untuk membahas salah satu pilar soal literasi digital. Kali ini kita akan bahas budaya digital bersama dengan Kepala MAN1 Banjarmasin. Kita sapa selamat siang untuk Ibu Dr. Anda Naima MM. Selamat siang. Selamat siang Bu Naima. Kali ini kami mohon untuk dapat sharingnya, berbagi tentang berdakwah indah di ruang digital. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Terus kemana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di acara webinar Literasi Digital bersama Kominfo. Seperti yang kita anak-anak Ibu, siswa-siswi MAN1 Banjarmasin, dan Ibu Bapak Guru yang Ibu sayangi, senang sekali Ibu hari ini karena berkesempatan untuk sharing tentang hal-hal yang berkaitan dunia digital. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini sadar atau tidak sadar, kita tengah berada pada situasi mengharuskan kita untuk melek teknologi digital. Semua aktivitas rata-rata menggunakan teknologi digital. Terima kasih Mas Rona. Ya, saya akan memulai berdakwah indah di ruang digital. Gimana Bu?
langsung ini ke ini. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, semua dilakukan dengan media digital. Namun tentu saja kita harus bijak dalam beraktivitas menggunakan literasi digital, karena setiap perubahan zaman dan budaya termasuk teknologi digital pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dampak positif globalisasi antara lain berkembangnya pengetahuan dan teknologi meningkatkan etos kerja hingga arus ekonomi yang meningkat. Sedangkan dampak negatif globalisasi ialah terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hidup konsumtif tentu menjadi faktor yang merugikan. Dan ini Ibu ingin sharing tentang berdakwah indah di ruang digital. Agama Islam adalah sebuah sistem yang mengatur tentang cara bagaimana keimanan atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan yang Maha Kuasa serta bagaimana manusia bersikap dalam kehidupannya. Agama merupakan sebuah identitas yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam sebuah kependudukan dipastikan bahwa setiap individu memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Apalagi seseorang tidak memiliki agama atau kepercayaan, maka ia tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan proses terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan yang memperkuat fondasi pola pikir generasi bangsa agar tidak mudah terpengaruh dampak negatif dunia maya. Salah satunya adalah dengan cara berdakwah. Mengapa kita harus berdakwah? Dakwah dalam Islam adalah kewajiban. Dalil tentang wajibnya menyampaikan kebenaran tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa takun minkum ummatan yad'una ila khair wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-Imran 104. Allahu yad'u ila daral salami wa yahdi man yasha'u ila syiratin mustaqim. Artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Islam. Yunus ayat 25. Penyebaran dakwah dalam era sekarang sudah sangat maju, berbeda dengan dahulu yang melakukan dakwah dengan mengumpulkan massa atau mendatangi rumah satu persatu. Sekarang ini dakwah dilakukan bisa melalui media digital. Berkembangnya ilmu, teknologi, dan informasi membawa angin untuk penyebaran dakwah. Dari beberapa ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa kata-kata dakwah menggunakan perkataan dakwah yang masih bersifat umum. Artinya dakwah dapat berarti mengajak, menyeru, memanggil kepada kebaikan, dan lainnya. Dengan demikian, secara etimologi dakwah identik dengan komunikasi yang maknanya masih bersifat umum. Dakwah juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana. Nasihat atau pelajaran yang baik dan berdiskusi atau berdebat dengan cara yang baik. Hikmah menurut penafsiran Kementerian Agama berarti perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang batil.
keutamaan dakwah, nikmat terbesar. Dakwah hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dakwah yang mencerahkan dari kegelapan menuju terang benderang, cahaya Islam. Dakwah adalah sebaik-baiknya amal. Dakwah identik dengan kebaikan. Dakwah selalu berusaha memberikan yang terbaik. Diawali dengan niat yang baik, disampaikan dengan perkataan yang baik, dan diterjemahkan dengan amat yang baik. Dakwah di era pandemi nggak salah. Penyebaran dakwah dengan era sekarang sudah sangat maju, berbeda dengan dahulu yang melakukan dakwah dengan mengumpulkan massa atau mendatangi rumah satu persatu. Sekarang ini dakwah dilakukan melalui media digital. Berkembang ada ilmu teknologi dan informasi membawa angin untuk penyebaran dakwah. Saat ini media digital berperan aktif sebagai media yang digunakan pendakwah untuk menyebarkan dakwahnya hingga dapat dilihat dan didengar oleh lebih banyak audien. Maka digital adalah format konten yang mengaksesnya melalui perangkat digital, bisa lewat komputer, bisa lewat televisi, dan lain-lain. Contohnya berupa website, media sosial, gambar, audio, dan video digital. Mari tebar kebaikan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dakwah lewat media online, kalian bisa memanfaatkan sosial media yang ada seperti Facebook, WA, Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya untuk berbagi kebaikan. Asal selalu bijak dalam menggunakan sosmed. Etika berdakwah di jaringan medsos itu pertama niat karena Allah, sehingga niat ini penting. Yang pertama karena itu kalau kita sudah punya niat baik dari amal soleh itu sendiri hendaknya dilakukan dengan ikhlas, bermujahadah bersungguh-sungguh, melawan niatnya pamer, ingin dipuji, atau dapat jempol banyak dan lain-lain. Mengapa harus bermujahadah? Karena mengikhlaskan niat itu tidak mudah. Sufyan Al-Thawri berkata, tidak ada sesuatu yang paling sulit aku hadapi selain niatku. Karena ia senantiasa berbolak-balik. Jangan sampai niat mulia menebar ilmu berubah menjadi pamer ilmu atau sekedar memuaskan nafsu dikenal dan dilek. Yang kedua, memastikan bahwa pesan, ilmu, dan nasihat itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalkan, terdapat dari dalil Al-Quran, sunnah, atau perkataan para sahabat. Jagalah amanah ilmiah, hendaknya selalu berusaha mencantumkan sumber dari mana ilmu atau faedah itu kita. Dapatkan dengan bertanggung jawab, kalaupun berawal dari konten copy, pastikan mengetahui betul maksud dan kebenarannya. Yang ketiga, menjaga akhlak mulia. Walaupun dalam bentuk tulisan, tetaplah memperhatikan sopan santun, etika, tidak mengandung celaan, kata-kata kasar, dan bermuatan menjatuhkan kehormatan orang lain. Jangan memposting dengan sengaja untuk membuat hiruk pikuk perdebatan antara, apalagi dengan dalih banyak yang datang dan melihatnya. Yang keempat, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat atau manfaat dan mudaratnya serta tepat sasaran. Pilihlah konten atau isi yang sesuai dengan kondisi waktu dan permasalahan sehingga lebih membantu kepada netizen untuk semangat belajar dengan memahami. Jadi di sini maksudnya berdakwah kita bisa dengan adanya digital ini kita berdakwah dengan menyampaikan pesan-pesan menurut aturan-aturan yang sesuai dengan agama kita yang itu Islam. Misalnya kita ingin menyampaikan salah satu cara
bagaimana yang baik untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mau melakukan sholat, buat aja video. Video sholat yang benar itu bagaimana? Atau bagaimana kita bersikap baik terhadap orang. Misalnya kepada orang tua. Itu salah satu dakwah dengan menggunakan digital, kita bisa menggunakan video, kita buat video bagaimana cara yang baik untuk menghormati orang tua. Orang baik itu orang tua kita sendiri, baik itu orang yang lebih tua dari kita, ataupun orang yang lebih muda dari kita. Bikin video seperti itu sehingga membuat kamu itu merupakan salah satu dakwah yang bisa diikuti oleh orang yang melihat lewat digital tersebut. Bisa juga kamu bercerita tentang misalnya tentang sikap yang bijak itu bagaimana, perlakuan yang baik bagaimana, sikap yang bagaimana, kamu bikin kata-kata dengan gaya kamu sendiri. Misalnya sehingga membuat orang ingin membaca, ingin melihat video dari kalian. Jadi kalau kamu sudah bisa membuat video dengan tetapi dengan isi yang menurut isi yang islami, sehingga membuat orang terkesan bahwa video kalian itu membuat orang ingin melakukan, melaksanakan. Kamu bisa membawa dengan melihat video yang dibuat, itu bisa saja kamu lewat TikTok. TikTok itu kamu bisa punya TikTok dengan gayamu, boleh kamu menuruti sikap yang baik itu bagaimana. Misalnya dengan orang tua harus menghormati orang tua. Caranya bagaimana? Kemudian teknik kamu di TikTok itu bisa dengan gayamu, dengan bersalaman dengan orang tua, itu sikap yang baik, dengan menundukkan kepala, dengan guru kalian. Nah itu salah satu juga berdakwah. Nah dengan adanya digital ini, literasi digital ini kita bisa memanfaatkan ilmu yang baik, dan juga harus sesuai, ada pertanggungjawabannya, sesuai sehingga kita tidak membuat orang salah mengartikan, apalagi sampai menyebabkan orang kecewa terhadap foto-foto atau video-video yang kita siarkan lewat digital tersebut. Jadi marilah kita tebarkan dimanapun kita berada, semoga Allah memuliakan kita sekalian. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bu Naima atas sharingnya pada siang hari ini ya. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Iya. Baik, dan selanjutnya kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya selaku key opinion leader kita pada siang hari ini, seorang news presenter TVRI, founder of Wani Wicara dan juga kreatif Balai Tekkomdik DIY, dan satu-satunya orang yang selalu membuat saya iri dan dengki dengan suara yang dia miliki. Kali ini langsung kita sapa. Selamat siang untuk Kabara Sulfa SIKOM. Halo, selamat siang Mas Ronald. Oh my god, keren sekali suaranya. Baik, Kabara kali ini ditunggu sharingnya nih soal tips and trik menghindari penipuan di dunia digital. Kami persilahkan. Siap, terima kasih Mas Ronald, matur nuwun sangat. Dan juga sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Tadi sudah disampaikan banyak materi menarik oleh narasumber-narasumber hebat. Ada Mas Linggar, ada Ibu Naima, dan nanti selanjutnya juga ada Ibu Aulia. Salam kenal untuk seluruh narasumber hebat. Mas Linggar, kita bertemu kembali di momen kali ini, tentunya dengan berbagai materi menarik yang akan di-share untuk seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam untuk kita semuanya, dan selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala kegiatan kita. Amin, ya Allah. Pada kesempatan kali ini adalah momen yang istimewa, jam-jam agak rawan gitu ya Bapak Ibu dan juga seluruh teman-teman dan juga peserta. Karena siang-siang seperti ini tuh jam-jam agak lemes gitu kan, agak ngantuk tiba-tiba. Tapi semoga pada kesempatan kali ini seluruh para peserta, baik Bapak Ibu, adik-adik semuanya, bisa semangat untuk mengikuti sampai akhir nanti. Karena apa? Kita akan memiliki banyak sekali hadiah menarik untuk teman-teman yang beruntung. Silahkan nanti
langsung bertanya, sharing bersama. Untuk yang beruntung bisa mendapatkan ada total 1 juta rupiah untuk 10 orang ya. Nah, hadiahnya ini spesial, jadi nanti langsung saja bertanya mulai dari sekarang. Sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ronald, saya akan berbagi dan juga sharing mengenai tentang tips and tricks di dunia digital saat ini. Saya akan izin untuk share lebih full dulu ya. Baik, tips and trick menghindari penipuan digital, teman-teman dan juga Bapak Ibu serta seluruh peserta. Berbicara tema ini memang saat ini kita tidak bisa jauh gitu ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa keseharian kita saat ini selalu dekat dengan dunia teknologi, dengan marketplace, dengan si toko orange lah, si toko hijau gitu kan ya. Hampir setiap hari kalau semuanya kita nggak buka, nggak kepo gitu, ada sesuatu yang kurang. Apalagi kita buka media sosial kita, ada iklan tentang, wah banyak sekali dan itu cukup menarik ya. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saat ini base saya sudah di Jogja, dan saya adalah founder dari salah satu platform pelatihan public speaking atau komunikasi. Kesibukan saya kalau tadi Mas Lingkar coach gitu kan ya, dalam dunia SDM, saya juga sebagai salah satu third runner-up The New Element of the Year 2021. Saya bekerja di Dinas Balai Tekom di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, lanjut ke materi berikutnya. Jikalau kita berbicara tentang digital safety dan juga tentang meleknya teknologi dan juga keamanan digital, ini sangat dekat sekali dengan dunia kita. Perkembangan teknologi digital memang tidak bisa dihindari. Hampir tiap hari kita buka sosial media, kita gunakan Android atau gadget kita gitu kan ya. Mulai dari belajar, bermain, bahkan berbelanja, apapun sekarang lebih mudah karena semuanya serba digital. Gitu kan ya. Dari yang dampak pandemi ini juga positifnya adalah kita lebih melek digital gitu kan ya. Sebelumnya kita tidak tahu bagaimana mengoperasionalkan salah satu aplikasi A, jadi sekarang bisa tahu. Selama ini mungkin kita tidak tahu bagaimana menggunakan si A dan B, jadi sekarang lebih mudah gitu kan ya. Jadi kalau semuanya kita sikapi dengan bijak, sesuai dengan instruksi Presiden kita, Bapak Jokowi, kita harus bijak menggunakan perkembangan teknologi ini, pasti akan dampaknya juga positif gitu kan ya. Nah, maka dari itu dengan segala berkembangnya teknologi ini, kalau semuanya kita tidak melek, tidak mawas diri dan lain sebagainya, ada banyak hal-hal negatif yang terjadi. Seperti halnya adalah pencurian data diri, penipuan, peretasan komputer, dan banyak hal yang mungkin ini kalau semuanya kita nggak antisipasi dari sekarang, ini akan cukup berbahaya. Oleh karena itu, penting kesadaran dari sekarang untuk efek negatif yang mungkin akan terjadi dengan keamanan digital harus dimiliki oleh setiap orang, seluruh warga, seluruh masyarakat Indonesia. Kita lanjut lagi. Berdasarkan sumber dari data Kepolisian Republik Indonesia per September ini tahun 2020, Bapak Ibu dan juga adik-adik semua, penipuan daring atau online termasuk tindak kejahatan yang paling banyak dilaporkan. Tidak usah jauh-jauh, saya sendiri sempat hampir menjadi salah satu korban dari situs belanja online pada waktu itu, tidak di marketplace karena waktu itu saya cek Instagram. Saya buka Instagram, saya percaya karena diberikan penawaran yang cukup menarik, harganya juga nggak jauh beda, tapi ternyata pas saya cek, kok ada laporan nih, komen negatif dan lain sebagainya. Beberapa post di bawah itu juga ditutup komennya, dan like-nya juga dikit. Nanti kita akan kupas ya, seperti apakah ciri-ciri akun penipuan yang sering kita jumpai. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, jika melihat dari 2016 hingga 2020, total ini selalu meningkat. Ada 7.047 kasus penipuan online. Ini sampai tahun 2020, dan sampai 2021 ini, bisa jadi di bulan November ini meningkat kembali. Jadi hati-hati ya, ini adalah tugas kita bersama untuk benar-benar bisa lebih mawas, lebih bijak, lebih melek gitu. Nah, ada beberapa jenis penipuan yang wajib kita ketahui, teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya, perihal jenis-jenisnya, ada phishing, scam, dan lain sebagainya. Kalau semuanya berbicara tentang phishing gitu kan ya Bapak Ibu, adalah bentuk tindakan penipuan dengan mencuri informasi penting, dengan mengarahkan korban gitu kan ya untuk masuk ke halaman situs gitu. Pernah nggak sih pagi-pagi gitu kan ya, di telepon dapat undian gitu, 100 juta rupiah lah. Saya nggak ikut, selamat pagi gitu kan ya Pak Bara, selamat Anda mendapat undian segini gitu kan ya, kami dari bengkel A misalnya. Lah saya nggak pernah bengkel A di situ, saya base-nya di Jogja, kok ini bengkelnya di Sumatera Utara misalnya, itu udah pasti agak nggak bener nih gitu kan ya, mengarahkan kita untuk menuju ke arah seperti itu gitu. Selanjutnya ada juga scam. Ini adalah tindak penipuan yang sudah direncanakan, biasanya bertujuan gitu kan ya Bapak Ibu untuk mendapatkan uang dengan cara menipu
atau mendapatkan uang dengan membohongi gitu kan ya. Jadi baik melalui chat, telepon gitu. Kalau semuanya hampir setiap hari dapat SMS yang undian-undian seperti itu, lebih baik memang langsung diblokir gitu. Apalagi harus menghubungi ABC mengatasnamakan suatu bank, itu udah pasti nggak benar karena tidak pakai official gitu. Jadi emang harus hati-hati. Terus juga ada account takeover, social engineering, share login info, share card info, dan masih banyak lagi. Nanti kalau semuanya dijelaskan nih, Bapak Ibu pasti sebenarnya udah paham ya beberapa hal ini gitu kan ya. Kalau semuanya kita kupas lebih lanjut lagi, ini nanti bisa lebih jaga diri gitu. Social engineering lebih ke bagaimana kita tindak kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan interaksi, manipulasi psikologis untuk menipu targetnya gitu kan ya. Ada kalau semua yang bilang katanya bermain dengan semacam imajinasinya gitu, dibuat gitu kan ya. Nah itu pokoknya kalau semua yang berbicara tentang penipuan ini cukup banyak sekali. Nanti ini agak cepat ya karena saya hanya sampai 14 kurang lebih 20. Nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya karena nanti di akhir kita akan bersama-sama sharing, tanya jawab. Nah, kita kupas bersama-sama. Penipuan online atau SMS ini sering kali terjadi, Bapak Ibu. Kalau semuanya tahu dan juga adik-adik semuanya, sering sekali SMS tiap pagi itu pasti ada 2-3 yang masuk mengatasnamakan dari sebuah instansi. Gitu kan ya. Isi pesannya pun beragam gitu. Mulai dari undian berhadiah, pinjaman online, tawaran investasi, perbaikan data dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal yang paling sederhana yang bisa kita tahu gitu kan ya. Kalau semuanya platform terlapor, ini dari data yang saya dapatkan, penipuan itu terjadi paling banyak melalui sosial media Instagram. Selanjutnya WA, Facebook, telepon SMS, Twitter, dan aplikasi lainnya. Ini dari Liputan 6. Bapak Ibu bisa cek di sini adik-adik semuanya di gambar slide. Ada di Instagram 573 platform terlapor, dan ini memang harus menjadi perhatian bersama. Hingga tahun 2020 bulan Januari, penipuan di online shop via medsos ini mencapai 1.617 dan total aduan warga yang via portal atau patroli cyber ini 1.566 dan total kerugian mencapai 49,92 miliar. Ini pun yang lapor gitu, dan di luar sana banyak sekali yang tidak mau lapor. Kadang kalau semuanya udah terlanjur tuh kayak males gimana ya, kadang nggak direspon dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah makanya ini kita perlu yang namanya sinergi untuk bersama-sama, kita menjadi agen untuk melaporkan, kita juga punya cara untuk bagaimana memblok dan melaporkan akun-akun tersebut seperti itu. Ada caranya dan ada web yang nanti bisa diakses bersama. Selain SMS, penipuan via sosial media juga sangat aktif. Ada banyak akun sosial media dengan berbagai konten profil yang sangat terpercaya gitu. Kadang saya buka gitu Bapak Ibu, ini kok bener banget ya, gila followersnya banyak banget gitu kan. Terus ada like-nya juga banyak gitu, tapi kok komennya dibatasi ya, tidak bisa komen. Terus kayak laporan di highlight news-nya atau di highlight Instagram-nya juga ternyata kok kayak tersetting ya, di blur beberapanya gitu kan ya. Nah ini bisa menjadi salah satu praduga awal bahwa ini adalah akun yang tidak benar. Jadi yang namanya zaman makin canggih, banyak orang yang jahat gitu memang mencari celah. Sangat mudah gimana caranya biar orang-orang ini percaya. Bahkan mereka pun memancing korban dengan cara pasang iklan berbayar di Facebook dan Instagram melalui ads. Wah ini begitu niatnya ya, kalau semua kita tidak melek atau tidak bijak dari sekarang, bisa jadi kita menjadi korban dari penipuan online tersebut. Contoh penipuan berkedok hadiah, mungkin tak terhitung jumlahnya gitu ya, kita sering sekali mendapatkan SMS, telepon, atau chat yang memberitahu bahwa kita adalah salah satu orang yang beruntung gitu kan, kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat ratusan juta gitu. Mungkin ada yang kadang shock, bener gitu kan ya, mungkin lagi butuh banget, apalagi di tengah pandemi ini gitu kan ya, perekonomian menurun, kadang jadi akhirnya nggak berpikir jernih, terus dibuka akses lamannya, dibuka webnya, dan lain sebagainya, akhirnya tersitu terretas nanti bisa jadi akun kita atau data kita, dan nanti bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, jangan mudah tergiur dengan penipuan yang berkedok hadiah. Itu banyak sekali. Apa yang harus dilakukan? Yang paling utama adalah bagaimana jangan langsung percaya, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Jangan langsung percaya, kita hanya perlu bahwasanya memastikan apakah saya ikut di undian ini atau tidak, apakah kemarin saya juga sempat mengirimkan ABC atau tidak, gitu kan ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengajukan salah satu platform saya ataupun organisasi saya dalam pemberian dana hibah dari salah satu perusahaan swasta internasional gitu kan, saya mendapat nominasi dalam kurang lebih 30 besar atau berapa besar, tapi tidak masuk untuk mendapatkan dana tersebut. Akhirnya ada salah satu akun yang mengatasnamakan dari perusahaan tersebut. Saya tidak tahu kok akun itu sangat pintar sekali, bisa mengetahui
nama-nama yang akan menjadi nominasi gitu. Kalau saya telusur lebih dalam lagi, ternyata mereka ini memantau melalui media sosial perusahaan tersebut. Jadi kayak mereka memang sudah mengamati dari jauh-jauh hari gitu. Dan akhirnya saya ditawarkan, selamat Anda masuk di nominasi A, B. Kalau semuanya nanti pengen masuk di nominasi A, B, C, dan lain sebagainya itu, Anda harus membayarkan uang senilai bla bla. Terus saya pikirlah, saya kan ini kan mau dapat dana hibah nih untuk pemberdayaan organisasi ini gitu. Tapi kok saya yang bayar? Saya pikir lagi, oh ternyata ini adalah penipuan. Hal-hal seperti ini biasanya sering kali terjadi gitu. Apalagi kalau semua kita sudah mengikuti dalam satu ajang, misalnya makanya sering sekali salah satu ajang televisi atau open recruitment yang resmi, mereka akan mencantumkan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kalau sampai dipungut biaya apapun untuk administrasi atau apapun, udah pasti itu tidak benar atau bohong. Jadi kalau semuanya diminta untuk transfer uang terlebih dahulu, sudah dipastikan undian palsu, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, adik-adik semua ya. Masa kita mau dapat kok disuruh bayar dulu kan? Dan juga pastinya kita bisa laporkan pada yang berwajib. Nah, caranya adalah nanti kita bisa cermati nomor pengirim pesan dan juga laporkan, perhatikan tautan yang diberikan. Ini cukup mudah, alamat website biasanya kalau semuanya yang penipuan itu domainnya gratis atau website dengan blogspot.com gitu ya. Memang tidak semuanya kan, tapi hampir sebagian besar seperti ini ya, blogspot.com, dan itu kan mudah kan, gratis. Informasi yang biasa dibutuhkan oleh penyelenggara untuk proses verifikasi antara lain nama lengkap, nomor telepon, identitas KTP, alamat sesuai kartu identitas, bukti nomor undian. Tidak sampai ke nomor rekening, bisa nomor rekening bisa jadi, tidak sampai ke nomor password ATM maksudnya ya, atau nomor password dan lain sebagainya yang penting-penting gitu kan ya, sandi-sandi tertentu atau sosial media, enggak sampai yang seperti itu. Biasanya hanya data-data ini yang diminta gitu untuk verifikasi. Jadi pihak penyelenggara meminta kita untuk menyebutkan identitas yang bersifat sensitif seperti PIN ATM atau nomor kartu kredit yang sampai detail dan lain sebagainya, nama ibu kandung, memungut biaya, itu udah pasti ke arah penipuan atau berkedok undian berhadiah gitu. Kalau semuanya memang kita mendapatkan telepon dengan tiba-tiba, kita langsung hubungi ke pihak penyelenggara apakah benar atau tidak untuk memastikan bahwa Anda menjadi salah satu penerima hadiah. Kalau tidak berarti ya itu sudah pasti penipuan. Nah, kita bisa laporkan segala hal yang terjadi tadi dengan OJK yang sudah memberikan fasilitas terbaiknya, Bapak Ibu, dengan bekerja sama dengan Kominfo. Tidak perlu bingung lagi kalau semuanya ada kejadian seperti ini, bisa melaporkan bentuk SMS penipuan berupa pengiriman uang ke rekening tertentu dengan layanan FCC OJK. Caranya mudah, screen capture atau screenshot nomor rekening dalam SMS penipuan, atau mungkin kalau semuanya memang ada SMS yang mengatasnamakan hadiah, bisa di screenshot, laporkan, dan juga tadi hasil screenshotnya bisa dikirim melalui email di layanan konsumen OJK atau konsumen@ojk.go.id. Selain email juga bisa menghubungi di 1500655. Bapak Ibu dan juga adik-adik semua. Ingat, harus ada bukti nomor rekening, ada nama bank untuk dapat ditindaklanjuti oleh OJK, dan melalui bank tersebut dapat nantinya dibekukan. Jangan sampai ketika kita sudah tertipu, biasanya kita malah heboh update ya. Ketika kita sudah tertipu, kalau bisa langsung eksekusi, laporkan, kita harus menuju kemana gitu kan ya. Ada aduan konten @mail.kominfo.go.id juga yang bisa diakses gitu kan. Kadang karena kita saat ini di dunia teknologi, kadang sampai lupa diri gitu. Wah, udah tertipu, malah nggak segera dilaporkan, kita bikin konten di TikTok. Wah, sudah tertipu, kita bikin kronologinya. Sampai akhirnya nanti udah nggak bisa dibekukan lagi. Dan yang cukup menarik adalah para penipu ini biasanya mereka bergerak di hari Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu ini biasanya bank memang tutup gitu. Jadi ketika kita akan membuat laporan dan ATM akan dibekukan memang agak susah gitu. Nah itulah, makanya hari Sabtu Minggu biasanya SMS berhadiah seringkali masuk Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Sudah terlanjur ketika kita mendapatkan penipuan dan juga kita sudah ternyata menjadi salah satu korban, hubungi call center bank yang digunakan oleh pelaku penipuan. Laporkan rekening pelaku, cek rekening.id. Kita juga bisa cek ya mulai dari sekarang apakah rekening tersebut aman atau tidak. Pastikan pelaku tidak memakan korban lagi dengan melaporkan ke lapor.go.id seperti nomor handphone dilaporkan, nomor rekeningnya dan lain sebagainya, dan buat laporan ke e-commerce yang bersangkutan kalau memang di akun tersebut sudah menipu. Gitu. Nah, ini SMS palsu yang mengganggu, kayak seperti ini yang sering masuk, contohnya di layar Bapak Ibu semuanya, kirim ke bank ini gitu kan ya. Terus ada pembayaran, kalau mau dibayar, transfer harap, telepon, dan lain sebagainya gitu. Nah, hal seperti inilah yang biasanya sudah dipastikan nomor-nomor penipu, dan kita bisa laporkan. Bapak Ibu dan juga seluruh teman-teman dan peserta pada kesempatan kali ini, kita sudah tiba di rangkaian acara sharing, tips and trick bagaimana kita bisa lebih bijak lagi
untuk tidak nantinya mudah terpengaruh dengan segala undian berhadiah, lebih bijak menyikapi segala hal yang ada di sosial media gitu kan ya. Selain tadi Bapak Linggar juga menyampaikan tentang bagaimana bijak berpendapat di sosial media, Ibu Naimah tentang bagaimana berdakwah dan lain sebagainya, juga budaya digital di sosial media. Kita juga memang harus melek dan bijak lagi, karena segala hal yang terjadi saat ini, masalah yang terjadi adalah tugas kita bersama untuk menjadi garda terdepan dalam pemutusan rantai-rantai penipuan itu tadi. Baik, sekian dari saya pada Instagram yang mungkin bisa di-follow. Dari teman-teman yang ingin lebih dekat lagi, ada email juga, kalau nanti pengen tanya dan juga mungkin ada pertanyaan yang belum jelas, nanti boleh ditanyakan di akhir acara. Mas Ronald, saya kembalikan ke Mas Ronald. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Mas Bara, terima kasih telah meluangkan waktu kali ini bersama teman-teman yang ada di Banjarmasin. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi Q&A ya, untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Terima kasih sekali Mas Bara, matur nuwun sangat. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya nih teman-teman. Kalau tadi sudah membahas soal keamanan digital, kali ini kita akan bahas soal kecakapan digital atau digital skills. Kali ini kita akan bertemu dengan guru MAN 1 Banjarmasin. Kami sapa selamat siang untuk Bu Aulia Hayati SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Ronald. Baik, selamat siang Bu Aulia. Kali ini ditunggu sharingnya nih soal hidup produktif di era digital. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Menjelang sore ya, karena ini sudah pukul 15, hampir 15.30 ya di kota Banjarmasin. Mudah-mudahan teman-teman, murid-muridku sekalian tuh masih semangat mengikuti acara kita di ruang digital pada hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Kominfo ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber. Jadi jujur saja ini adalah pengalaman pertama saya sebagai narasumber dalam ruang lingkup. Saya bergandengan dengan para pembicara-pembicara yang luar biasa, masih muda dan luar biasa, ganteng-ganteng. Jadi dalam hal ini ketika saya mendapatkan e-flyer ya dari Mas Pras, itu ada foto saya dan foto juga Ibu Kepala Madrasah. Wah, saya merasa keren banget gitu ya. Dan akhirnya saya bukan orang yang terbiasa update status, tapi saya langsung update status, dan memang ada beberapa teman-teman yang tertarik untuk bergabung di acara ini walaupun bukan dari warga Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Cukup membanggakan, dan apalagi ketika membaca bahwa materi yang akan saya bawakan adalah digital skill. Jadi seolah-olah begini, saya merasa bahwa apa Ibu Aulia itu sangat cakap dalam bidang digital gitu ya. Sebenarnya tidak juga ya. Jadi bukan berarti karena materi hari ini tentang digital skill dari saya, bukan berarti saya adalah orang yang sangat cakap dalam bidang digital. Namun saya adalah pemerhati ya. Jadi pemerhati, pemanfaat digital juga, mencermati perkembangan dunia digital, kemudian juga perkembangan teknologi dari kurun waktu ya ketika mulai saya bersekolah di masa-masa SMA dulu. Ya terus terang kalau untuk ilmuwan saya sangat mengidolakan Pak Habibie, dan saya pun bercita-cita mudah-mudahan kelak saya akan menjadi ilmuwan seperti beliau. Akan tetapi ternyata nasib mempertemukan saya dengan para murid sekalian ya. Saya menjadi guru yang luar biasanya. Seorang guru itu tidak hanya dia menjadi pentransfer ilmu ya, jadi dia tidak menjadi ilmuwan, akan tetapi mungkin guru ya, luar biasanya seorang guru itu menginspirasi para ilmuwan hebat yang mungkin bisa jadi lahir dari, mudah-mudahan dari anak-anak sekalian gitu di sini. Baik, materi pada hari ini ya saya sharingkan itu adalah hidup produktif ya di era digital. Saya coba screen. Nah, maaf. Jadi perkenalkan, nama saya Aulia Hayati SPD.
saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 ini mengajar matematika ya, mata pelajaran matematika, dan coba share tentang hidup produktif di era digital. Nah, sebelumnya mungkin era digital itu lebih banyak orang mengistilahkan era revolusi industri 4.0. Nah, mungkin sebagian dari anak-anak atau teman-teman itu sudah sering mendengar ada istilah era industri revolusi industri 4.0. Mungkin ada yang paham, ada yang belum paham, ada yang sudah paham tapi belum mengenal lebih dalam lagi ya istilah era industri 4.0. Nah, di sini mungkin sekilas tentang revolusi industri 4.0 ya. Perkembangannya itu kan sebenarnya dimulai dari jadi tidak langsung muncul era revolusi industri 4.0, tapi ada tahapan-tahapan, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, era 1.0 itu kan pada zaman dahulu nih, ini mungkin sekitar abad 18 ya, kalau yang belajar revolusi-revolusi itu mungkin berbarengan dengan revolusi di Prancis. Nah, itu juga salah satu ledakan dari revolusi dalam bidang industri. Nah, ini juga kan ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt ya. Mungkin anak-anak sekalian juga udah ngeh dengan nama James Watt, penemu mesin uap. Nah, di situ mulailah otot manusia yang biasa bekerja di bidang-bidang ranah industri itu tergantikan oleh mesin-mesin dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian ada juga moda transportasi yang menggunakan energi uap gitu. Nah, kemudian kan ada bergeser ke era industri 2.0. Nah, di sini kita mulai dikenalkan dengan proses assembly line ya. Kalau assembly line ini mungkin istilahnya itu suatu proses produksi yang tertata. Kalau sebelumnya mungkin begini, misalnya kita ingin menciptakan sebuah mobil, itu digeluti satu macam mobil dengan waktu yang lama sampai tercipta sebuah mobil. Nah, kalau dalam assembly line ini, ya, jadi mobil itu ada spesifikasinya. Ini bagian yang bikin roda nih, kemudian ada yang bikin rem, ada yang bikin setir, sehingga diproduksi dalam jumlah banyak akhirnya kan dirakit. Nah, dengan bantuan munculnya energi listrik. Nah, itu juga mendukung perubahan demi perubahan. Lanjut kita ke industri 3.0. Nah, di sini kita mungkin pada zaman ketika saya berkenalan dengan komputer itu ketika masa kuliah ya di era tahun 90-an. Itu saya mulai mengenal komputer. Nah, di situ saya sendiri merasa takjub ya dengan keajaiban komputer waktu itu, walaupun yang saya gunakan itu masih dalam bentuk disket DOS, jadi tidak bisa dioperasikan seperti sekarang ini dalam bentuk Windows. Jadi adanya komputer dan kemudian adanya benda-benda yang bisa bergerak sendiri seperti robot ya. Jadi semua itu serba otomatis, namun belum sampai kepada jaringan internet. Nah, disempurnakan dengan era 4.0, di mana jaringan network itu sudah sangat global. Ya, seperti sekarang ini ya, semua serba otomatis, semua serba online. Bahkan kalau kita lapar pun, kita tidak perlu masak dan kita tidak perlu harus berjalan kemana-mana, cukup kita menyentuh layar gadget kita, itu kita akan segera mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Itu luar biasanya, jadi tanpa harus pergi keluar rumah. Akhirnya kan pengguna internet ini luar biasa mengalami peningkatan. Saya tidak berpanjang lebar tentang data ya, mungkin itu bisa dicari melewati Google. Jadi tentang fenomena revolusi industri 4.0 itu pada intinya mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatis, di mana otomatisasi ini lebih banyak menggantikan kerja manusia ya. Mungkin ke depannya kita tidak tahu seperti apa ya. Ini pun mungkin harus diwaspadai oleh anak-anak sekalian sebagai generasi digital yang akan datang ya. Apa yang kita ambil peranan dalam hal ini gitu untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang saat ini sudah mulai meminimalisasi tenaga manusia. Semua tergantikan ya
Bahkan untuk membuka rekening bank saja sekarang kita sudah pakai online, tidak perlu lagi datang ke bank. Nah, bagaimana dengan CS-CS yang ada di bank itu banyak tergantikan sudah nantinya pada suatu saat ya. Baik, kita berbicara tentang ciri generasi digital ya, yang jelas mungkin sebagian besar dari audiens kita hari ini adalah anak-anak dalam usia mereka sedang melek sekali dengan ruang digital. Jadi secara identitas mereka sering sekali ingin eksis ya. Jadi mereka tuh punya banyak akun, punya Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain itu banyak sekali mereka. Jadi bahkan akun-akun game ya itu mereka punya. Jadi layar HP mereka tuh lebih penuh dibandingkan layar HP orang tuanya gitu kan. Nah, kemudian proses belajar anak-anak digital itu mereka main gampang akses gitu. Kalau saya sebagai guru ya pernah memberikan tugas gitu secara online pada zaman masa pandemi ini. Ini mereka gampang saja, singkat cerita mereka cari di Google, maka jawabannya akan langsung tersedia gitu. Jadi seberapapun soal, kalau selama soal-soal itu masih terdaftar dalam LKS atau buku-buku paket ya, itu sudah ada langsung mereka temukan gitu. Kemudian mereka juga punya kebebasan berekspresi dan sebagainya, sehingga dalam hal ini kan banyak konten-konten di dalam dunia maya yang menawarkan kebebasan mereka dalam berekspresi. Kemudian secara privasi ya, generasi digital cenderung terbuka dan belak-belakan. Kenapa? Mereka istilahnya saat ini kita tidak ada ruang privasi ya, karena sebentar aja gosip tuh sudah menyebar lewat WA. Misalnya si Udin misalnya kena hukuman nih di ruang BK ya. Dulu kan sebatas di ruang BK aja. Kalau sekarang udah menyebar nih. Si Udin dapat hukuman nih. Kenapa? Nah, jadi memang privasi saat ini sangat sulit untuk terjaga gitu. Nah, jadi langsung saja saya ke arti kata produktif ya menurut Kamus Bahasa Indonesia. Karena kita bahasannya adalah produktif di era digital. Jadi istilah produktif itu kan biasanya sesuatu yang menghasilkan ya dalam jumlah besar dalam hal ini. Contoh kata dalam bahasa Indonesia itu perkebunan itu sangat produktif, berarti banyak menghasilkan. Nah, atau juga mendatangkan atau memberi manfaat dan sebagainya. Jadi keuntungan yang dihasilkan tuh kalau bisa lebih besar daripada modal gitu kan. Nah, jadi tapi dalam hal ini produktif itu tidak hanya tentang uang ya, atau nambah follower, atau bukan semata-mata mendapatkan uang dari online ya. Dalam hal ini kita nantinya lebih kepada bagaimana kita beretika yang bermanfaat ya. Produktif dalam hal yang bermanfaat. Nah, saya mengambil ya pandangan Islam tentang hidup produktif itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya, sabda Rasulullah seperti hairun nasi amfuhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam Al-Isra ayat 7 juga in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Nah, untuk memulai untuk menjadi generasi digital yang produktif ya mulailah dari diri sendiri. Jadi pertama-tama tentu saja kita harus menemukan motivasi yang kuat untuk menjadi produktif. Nah, motivasi kita tuh kan macam-macam ya. Misalnya untuk kaya, untuk eksis dikenal orang ya, untuk terkenal dan lain sebagainya. Nah, yang jelas kalau kita mengembalikan mulai dari diri sendiri, apa sih yang menjadi keinginan kita untuk menjadi orang yang produktif dalam hal ini sukses dalam bidang kita masing-masing. Nah, 5 hal untuk menjadi produktif ala saya nih ya. Mungkin tips-tips yang lain banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi produktif. Mulailah dari hal-hal yang kecil ya. Mulai dari hal-hal yang kecil itu contohnya misalnya gini. Jadi saya mengambil satu kata yang indah ya yang saya ambil dari seorang ilmuwan dari Cina. Ketika seseorang berjalan 1 mil itu kan dimulai dari satu langkah kecil. Jadi tidak mungkin kita meloncat 1 mil tanpa melakukan langkah-langkah kecil. Jadi mulailah dari hal yang kecil, yang sederhana, misalnya bangun pada pagi hari, ya manfaatnya banyak sekali. Kemudian kita disiplin
tepat waktu, tepat janji, itu kan hal-hal yang kecil nih, hal-hal yang remeh katanya kan. Kemudian tekun, itu kan tekun dalam satu perbuatan gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu akan luar biasa dampaknya nanti di kemudian hari gitu kan. Artinya dalam hal kita menjaga waktu. Misalnya keteraturan kita dalam menjalani kehidupan ya, itu akan berdampak luar biasa nantinya kepada ritme kegiatan kita ya, sehingga misalnya kita tidak molor itu saja kan tidak akan mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain ya. Nah, jadi di kebiasaan katanya orang Indonesia itu suka ngaret. Sudah, itu jangan, mungkin generasi digital yang akan datang itu tidak lagi ngaret, mudah-mudahan ya. Kemudian yang kedua mau belajar dalam hal artian luas ya, mau belajar ini dari manapun ya kita belajar, dari baik itu media online ya, atau misalnya dari kawan, dari pengalaman teman atau pengalaman orang tua, kita belajar. Nah, ini membuka wawasan kita kan, belajar itu, jadi begini, bagaimana sih caranya produktif di era digital, kira-kira kerja seperti apa nantinya yang menghasilkan uang. Nah, sebenarnya itu kan dimulai dari mau belajar. Kita mau belajar saat ini kan media-media nih banyak yang menawarkan kan, di YouTube aja nih saya kalau mau belajar cara bikin kimchi ala Korea ya, saya nggak perlu harus ke Korea kan. Saya ingin merasakan kimchi. Jadi ini kenyataan. Jadi saya tinggal buka YouTube ya kan. Itu artinya kita belajar hal-hal yang remeh gitu. Tapi kita mau membuka diri untuk belajar, apalagi kita misalnya ingin menjadi seorang blogger, itu kan dimulai dari belajar. Kalau misalnya di sekolah-sekolah konvensional kita belum diajarkan bagaimana menjadi seorang blogger, kita bisa searching di dunia maya, itu juga belajar. Nah, itu memanfaatkan sisi dunia maya dengan cara yang positif. Kemudian membangun komunikasi yang sehat ya dengan lingkungan kita, dengan memiliki banyak rekan. Ini kan juga produktif nih. Ketika misalnya kita sudah punya konten ya yang ingin menawarkan bidang tertentu misalnya atau produk tertentu kan, karena kita punya banyak teman, punya jalur komunikasi yang luas, akhirnya kita bisa semakin menambah pundi-pundi gitu kan. Nah, yang keempat adalah temukan lingkungan yang tepat. Jadi jangan salah lingkungan gitu ya. Ya, cerita tentang lingkungan ini kan macam-macam ya. Kalau saya nih di pengalaman ya, punya anak, tuh mereka tuh kalau ada istilah grup game online. Saya coba buka ya grupnya. Itu Masya Allah ya. Itu postingan macam-macam, ungkapan macam-macam yang sangat tidak manusiawi kalau saya lihat itu. Nah, itu kan ada lingkungan yang tidak tepat ya untuk, langsung saya buru-buru udah keluar dari grup itu, saya bilang kan. Jadi carilah teman yang kita bisa sama-sama bergabung dengan orang-orang yang positif. Memang itu cukup berat ya, tapi itu juga harus diusahakan. Baik. Nah, itu juga adalah hal-hal kecil. Ya. Baik, izin mohon maaf, Bu Aulia mengingatkan Ya, waktu hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan. Oke. Ya, akhir kata ya, jadi no wasting time, as a no killing time itu mudah-mudahan istilah ini juga bisa menjadi inspirasi ya buat anak-anak sekalian. Artinya kita berhenti membuang-buang waktu dan jangan ada istilah membunuh waktu gitu. Jadi banyak pilihan untuk menjadi produktif di ruang digital, itu misalnya penerjemah, penulis, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya, saya sendiri mungkin nantinya menyuruh anak-anak silahkan cari di Google apa artinya, ya silahkan cari seperti apa nantinya profesi yang diinginkan. Nah, bahkan untuk menjadi viral pun kita bisa ya, asal secara positif. Nah, jadi ada hidup menawarkan begitu banyak pilihan, serta jalani yang terbaik dan menjadi seorang pemenang. Tidak perlu menjadi serba bisa ya, tapi tekunilah satu bidang yang kamu bisa dan menjadi hebat dengannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bu Aulia untuk sharingnya. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya, untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan tentunya kali ini kita akan segera masuk ke sesi question and answer untuk membantu menjawab pertanyaan yang sudah masuk kali ini.
Baik, kali ini kita akan bertemu dengan Kak Linggar terlebih dahulu nih. Ada pertanyaan datang dari Zari Matul. Untuk Kak Linggar, misalnya kita memberikan respek yang positif tapi malah mendapatkan respek atau respon yang negatif dari orang lain. Bagaimana cara mengatasi atau bagaimana kita merespon nih Kak? Silakan mungkin dapat membantu menjawab secara singkat nih Kak Linggar. Oke, terima kasih Kak Ronald. Terima kasih juga nih Kak Zarimatul pertanyaannya ya. Jadi pertama apresiasi nih untuk Kak Zarimatul ya, udah berupaya merespon positif nih terhadap postingan-postingan temennya, saudaranya, atau ya orang lain lah gitu ya. Jadi pertahankan. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan itu, tapi ternyata kita tetap mendapatkan respon negatif gitu ya dari orang lain gitu ya, kita coba cek lagi pertama postingan kita gitu ya. Apakah yang kita post ini adalah suatu hal yang sensitif mungkin, menimbulkan perdebatan orang lain gitu ya, itu perlu kita cek, atau sesuatu hal yang netral gitu ya. Itu kita cek dulu ya Kak ya, kalau memang suatu hal yang mungkin sensitif ya bisa jadi menimbulkan respon yang berbagai macam, termasuk respon negatif tadi gitu. Tapi kalau suatu hal yang baik gitu ya, mungkin setidaknya kita meminimalisir gitu ya. Kalau misalnya ada yang respon negatif juga, ya mungkin ada faktor keirian. Nah, di situ kita perlu agak sensitif tuh gitu ya. Postingan-postingan mana yang kira-kira orang lain tuh sensitif, bisa menimbulkan keirian gitu ya. Kalau kita nggak pengen direspon negatif, coba kita hindari gitu ya. Sebisa mungkin kita posting sesuatu yang ya netral aja, yang membuat orang happy, misalnya yang mendidik atau sharing gitu ya, yang sifatnya mungkin bukan pamer seperti itu ya. Karena kalau pamer ya mungkin teman kita ya bisa aja gitu responnya negatif, nyinyir gitu ya. Nah, itu mungkin pertama gitu ya. Kalau misal sesuatu yang kita posting memang sudah bagus gitu ya, sesuatu yang sifatnya netral, tetap aja masih ada yang respon negatif gitu ya. Mungkin ya kita harus tahan diri gitu ya. Kita coba cuek aja gitu ya, tidak baper atau bawa perasaan gitu ya. Karena orang lain itu pihak yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita coba fokus ke hal yang bisa kita kontrol, artinya diri sendiri ya. Dan coba kita pertahankan, kita tetap bisa positif gitu ya, dan membawa positivity itu ke lingkungan kita. Karena kalau tidak mulai dari diri kita, siapa lagi? Kalau kita ikut mudah emosional, bahkan kita terpengaruh negatif, ya nanti sama aja dengan orang lain gitu ya. Jadi mari kita cek postingan kita ya, hindari yang berbau sensitif, kalau bisa netral aja, dan stay positif. Kita harus tetap positif, bawa ke lingkungan kita. Terima kasih. Demikian Kak Ronald. Ya, terima kasih sekali Kak Linggar sudah membantu mencerahkan juga bahwa intinya kalau kita selalu memberikan yang positif-positif, kalau misalnya masih ada negatif sedikit, perhatikan saja, mungkin saja gitu kan, kalau misalnya kita sudah meresponnya positif masih ada respon negatif, antara kita abaikan atau juga kita yang harus pintar menempatkan diri gitu ya Kak Linggar ya, untuk memberikan respon-respon terhadap konten seseorang ya. Dan tentunya itu juga memperbaiki soal komunikasi kita mungkin juga ya, karena walaupun bahasa kita sudah bagus menurut kita, tapi sekali lagi bahasa ketikan itu bisa mispersepsi teman-teman, karena tidak ada auto tunes atau tidak ada nada di situ, jadi mungkin sulit untuk mendapatkan respon yang benar kalau hanya dari ketikan saja. Baik, kali ini kita akan menyapa narasumber kita berikutnya. Kali ini kepada Bu Naimah nih, ada pertanyaan datang dari Isnani Puji Astuti. Nah, kepada Bu Naimah, bagaimana nih strategi dakwah agar dapat menarik kaum milenial di era digital? Mungkin bukan untuk satu agama saja, namun karena kita ada di Indonesia, tentunya kegiatan dakwah ini dilakukan oleh semua pemuka agama tentunya. Nah, ini bagaimana secara global untuk memberikan strategi supaya dakwah ini dapat lebih menarik untuk kaum milenial? Ya, terima kasih para Ronald. Ya, terima kasih kepada Aldin yang telah menyampaikan pertanyaan, yaitu Ibu Puji. Yang kira-kira bisa menarik itu kita bikin kata-kata yang generasi kekinian untuk dakwah, baik itu bagaimana kita menyampaikan dengan kata yang disukai oleh generasi yang sekarang ini, yang kekinian, sehingga dia akan memperhatikan dakwah kita itu. Kemudian kita bisa menggunakan TikTok, tapi dengan bahasa tubuh, dengan bahasa kata-kata yang kira-kira orang milenial sekarang mengerti. Jadi dia lebih cepat menerima dan kepingin melihat atau memperhatikan dakwah dari kita. Itu kira-kira Pak Mas Rona.
Betul, jadi kita juga Terima harus kasih bisa ya. beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang sekarang, iya. generasi-generasi sekarang ini. Terima Iya, kasih sekali Bu Naima sudah membantu menjawab. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya nih untuk membantu menjawab pertanyaan yang datang. Kali ini untuk Kak Bara. Bagaimana nih cara mengetahui nomor telepon pengirim SMS atau chat yang berupa hadiah itu adalah penipuan, sedangkan nama pengirim tersebut mencantumkan suatu nama kartu jaringan ataupun nomor teleponnya tidak tercantumkan. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin semuanya berbau anonim. Nah, bagaimana kita cara untuk mengetahuinya? Ini sebetulnya kalau misalnya untuk nyari tahu, terus kalau udah tahu terus diapain gitu. Ini sebetulnya pertanyaannya pengen nyari tahu doang nih berarti ya. Silakan Kak Bara. Tahu aja gitu ya, Mas. Penasaran. Penasaran, kepo zaman sekarang kan. Tapi emang harus kepo. Karena kalau kita nggak kepo, mati keblondro. Apa tuh bahasa Indonesianya? Mohon maaf, bahasa lokal muncul nih ya. Nanti kalau kita nggak kepo, kita jadi terjun bebas gitu kan ya. Jadi gampang mudah terpengaruhi dengan undian-undian yang tidak benar. Hal yang paling mudah adalah undian ataupun door prize yang besar dan mengatasnamakan sebuah perusahaan besar. Biasanya ini sudah ada dan tercantum di Kementerian Sosial yang ada nomor izinnya gitu Hasnah ya. Jadi biasanya sudah ada di kupon tersebut. Kita juga bisa cek langsung nih nomor tersebut di Kemensos yang ditampilkan. Maka kalau semua itu nggak ada, udah pasti dipastikan itu tidak benar atau abal-abal. Dan yang kedua adalah pemenang undian yang mendapatkan hadiah pasti akan dipanggil oleh penyelenggara dan bertemu langsung. Apalagi kalau itu besar, mengatasnamakan provider besar juga, biasanya akan ada notaris, perwakilan dinas terkait, dan juga dari kepolisian hadiahnya pun bisa langsung ditunjukkan. Ada media juga yang menyaksikan gitu. Jadi tidak hanya sekedar dihubungi SMS, WA, terus nanti ujung-ujungnya harus membayar pajak hadiah dan lain sebagainya, itu udah pasti tidak benar. Karena biasanya kalaupun ada pajak pun biasanya ditanggung langsung oleh yang menyelenggarakan. Kalaupun memang ditanggung oleh penerima, itu sudah ada komunikasi sebelumnya. Seperti itu, hal yang paling mudah kita ketahui. Dan bagaimana kalau itu provider langsung gitu? Rekomendasi Kominfo, yang pertama kita harus segera menghubungi call center atau yang memang berhubungan dengan pemberi hadiah tersebut. Itu yang bisa kita pastikan. Jadi kalau memang sudah tahu ini dari provider A atau B dan lain sebagainya, terus kok mengatasnamakan dari A, B instansi yang ternyata memang kita tahu bahwa itu benar atau ternyata memang kok kayak beneran gitu kan ya bentuknya, ya udah kita langsung cek dan recheck lagi aja ke yang bersangkutan. Itu udah yang paling aman, udah yang paling benar. Karena kalau semuanya kita nggak segera ke call center dan kita cuman diam aja, ya nanti takutnya kalau nggak benar kita bisa mudah tertipu. Itu yang paling mudah, langsung ke yang bersangkutan. Seperti itu Mas Ronald yang bisa Betul sekali. Sepakat dengan Kak Bara bahwa masih ada banyak cara untuk cross check, karena kalau perusahaan besar tentunya pengumumannya pun dilakukan besar-besaran, apalagi untuk hadiah yang besar itu adalah awareness untuk mereka mengadakan acara seperti itu, tentunya adalah untuk mendapatkan awareness yang lebih. Kalau melalui broadcast, teman-teman sudah mencurigakan ini perusahaan kok nggak modal banget pakai broadcast doang gitu kan, tapi hadiahnya gede. Nah kan harusnya jadi logika tuh. Terima kasih sekali Kak Bara sudah membantu menjawab. Terima kasih. Semoga tadi Husna Aulia ya sudah terjawab, dibantu oleh Kak Bara tadi. Baik, dan selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya nih kepada Bu Aulia. Kali ini pertanyaan datang dari Dewi. Mengapa kita lebih mengutamakan keterampilan dalam penggunaan literasi digital, tetapi mengabaikan keterampilan dalam mengecek kredibilitas sumber yang diperoleh secara digital, sehingga dampaknya adalah banyak orang yang menyebarkan hoax atau berita yang belum pasti kebenarannya? Bagaimana mungkin Bu Aulia dapat membantu menjawab secara singkat? Baik, kalau terima kasih pertanyaannya. Kalau kita melihat sekarang ini banyak yang mengutamakan keterampilan ya. Jadi banyak mungkin konten-konten yang beredar itu lebih banyak aksi, mungkin banyak aksi. Nah, yang singkat saja kalau menurut saya itu kembalilah untuk pembentukan fondasi yang kuat kepada diri siswa atau generasi kita ya. Yang penting sebagai tenaga pendidik mungkin di sini kita lebih kepada fokuslah kepada perbaikan fondasi, memperkuat fondasi sehingga informasi apapun mungkin atau bentuk-bentuk konten apapun yang masuk mendera mereka sudah punya pertahanan kuat. Oh ini positif, oh ini negatif. Mungkin singkatnya seperti Mas Bara.
Betul sekali, sepakat sekali dengan Bu Aulia. Semoga teman-teman yang selalu menyebarkan hoax itu nanti akan bertobat ya. Karena tentunya kalau misalnya sudah tidak mendapatkan panggung, mereka akan mencari hal lain, yaitu menyebarkan berita-berita yang positif-positif ya. Terima kasih sekali Bu Aulia. Kali ini kita akan langsung saja untuk mengumumkan siapa saja para calon peserta. Karena sebelumnya kami mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber karena keterbatasan waktu kita ya. Kecuali kita podcastan, kita bisa panjang bebas mau sampai jam berapa aja ya. Tapi kali ini ada beberapa calon peserta yang akan menerima verifikasi dari tim panitia. Kali ini ada Zarimatul Jannah, ada Husna Aulia, ada Siti Nabila, ada Alia Adifa Ramadini, ada Wirda Purnawanti, ada Jihan Yuma Nabila, ada Anggi Indah Purnama Putri, ada Dewi Sarastuti, ada Hoirul Huda, ada Weni Meliana. Selamat, kalian nanti bisa melakukan verifikasi ke admin Instagram dari @lidik.kalimantan. Jangan ke admin dari Ronald Andretti atau ke Kabara Sulfa ya. Jadi nanya giveaway cuman ke admin Instagram @lidik.kalimantan ya. Dan di akhir sesi ini kita bersama-sama akan memasuki sesi foto bersama. Kami mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Dan juga untuk seluruh narasumber tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya berbagi bersama teman-teman yang ada di Banjarmasin. Kali ini kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Rationo Linggar yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Dr. Anda Naima, terima kasih untuk Kabara Sulfa, dan terima kasih untuk Bu Aulia Hayati. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh peserta. Mohon dinyalakan dulu kameranya. Silakan Cynthia, Jaka, sama Rahmat. Ayo, yang tadi kameranya sempat dimatikan boleh dinyalakan kembali. Kita akan berfoto bersama ya. Baik, dalam hitungan ketiga menghadap ke depan kamera, berikan pose terbaik pada siang hari ini. Kalau saya sih pakai gaya literasi digital ya. Baik, siap? Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1, tahan. Oke, lanjut. Masih ada slide berikutnya? Masih. Oke, kita akan berlanjut lagi untuk slide selanjutnya. Baik, bersiap menghadap ke depan kamera. Silakan dinyalakan dulu kameranya yuk. Ada beberapa kamera yang masih belum menyala. Baik, dalam hitungan ketiga berikan pose terbaik Anda siang hari ini. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Masih ada slide selanjutnya? Oke, cukup ya. Baik, dan dengan demikian berarti berakhir sudah rangkaian acara literasi digital. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @lidik.kalimantan, dan juga jangan lupa saksikan tayangan lengkap acara kita hari ini di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini di studio ada Windy dan juga Riza. Saya Ronald Andretti pamit. Selamat siang dan sampai jumpa di literasi digital kita berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum,
karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gua kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,